Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request oleh teman-teman ya. Yang pertama ada MTDL, kedua BRMS, ketiga Telkom, keempat IPCC, kelima PMMP, keenam BMTR, ketujuh MNCN, dan ke-8 DMMAS. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada MTDL yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 2130 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumatnya net buy, tapi di hari lain net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTDL biasa aja ya, malah terlihat sedikit distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTDL cukup menarik karena mulai sideways. Kalau dilihat ini histori sebelumnya ya, dia akhirnya breakout. Memang ada support. Dulunya itu resisten all time high ya nih di 2040. Jadi 2040 bisa dipasang garis support. Nah, jadi seperti ini. Kalau dilihat memang berapa kali MTL reject ya dari 2040. Dan resistennya sekarang kalau ditarik garis ya sekitaran 2200 nih. Nah, jadi pergerakan untuk MTDL kemungkinan minggu ini masih bisa bergerak di range harga supportnya 2040, resistennya 2200. Apakah bisa naik lebih tinggi? Kemungkinan masih bisa karena volume saat koreksi kecil, tapi jangan tertipu sama volume yang koreksi kecil ya. Sebagai trader harus disiplin cut loss. Jadi biarpun dia koreksi terus dengan volume kecil, kalau jebol 2040 jual aja dulu karena potensinya kalau dilihat histori sebelumnya bisa kembali ke 1840. Tapi seharusnya MTDL mempertahankan supportnya 2040. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harga tanggung. Mending sekalian belinya nunggu di atas saja. Buy on breakout. Tapi ini disclaimer on. Keputusan tetap di tangan masing-masing. Target selanjutnya masih sama. Kalau dilihat ya ke 2500 lagi. Menguji all time high-nya di tanggal 23 Juni. Jadi masih bagus peluang MTDL ya. Walaupun naik dengan body panjang yang satu candle ini di tanggal 22 Juni ya arah ya nih ya arah, tapi kemudian dia sideways ya. Jadi ya ini bisa dibilang natural, naiknya ini stabil ya. Karena ya bisa dikatakan big fund yang punya dana besar juga masih ada di dalam. Jadi kemungkinan masih akan diangkat lebih tinggi. Tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk MTDL. Kalau mau beli coba antri di 2100, 2080. Kalau jebol 2040 jual aja. Jadi seperti itu untuk MTDL. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BRMS yang di hari Jumat kemarin terkoreksi 5,4% ke harga 105. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BRMS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat ya BRMS ini agak rawan ya karena turunnya juga dengan volume besar. Tapi kalau mau coba spekulasi buy, coba antri di 102, 101, jebol 100 jual aja. Ini kalau ditarik ada supportnya di 100 ya, di sekitar 102 sampai 100. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya coba di 102 atau 101, jebol 100 jual aja karena potensi besar akan turun lebih dalam. Nah kalau dilihat ya harusnya dipertahankan. Ini dia nggak mampu mempertahankan resistennya 110 ya. Ini dulunya neckline harusnya dipertahankan, tapi ternyata BRMS gagal. Ya belum tentu gagal karena baru satu candle. Kalau hari Senin dan Selasa dia kembali ke atas 110, ya bisa dikatakan BRMS false breakdown. Jadi arahnya bisa lanjut kembali uji 120 terdekat ya, kemudian 130. Nah, jadi seperti itu untuk BRMS masih ada peluang, cuman nawar dulu. Hari Senin coba nawar aja di 102, 101.
Kalau tutup di bawah 100 atau kembali ARB, kalau kembali ARB di harga berapa nih dia? Ya 98 berarti ARB ya cut loss saja. Kalau di 9897, kalau ke harga ARB ya jual, udah biar aja. Kalau beli dari 102 ya cuma 4%, ya harus siap lah. Karena kalau nggak cut loss bisa dibawa lebih dalam ke 90 nih, 10% sampai 11% dari harga beli 102. Jadi seperti itu untuk BRMS. Bagi yang punya dari atas ya kembali ke trading plan masing-masing ya. Yang nggak mau cut loss ya perlu hati-hati kalau BRMS ini jebol 100. Kalau saya lihat ya kalau memang mau naik harusnya ada pantulan di area 100 sampai 102 untuk BRMS. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang hari Jumat malah terkoreksi 1,28% ke harga 3070. Kalau dilihat transaksi asing, net sell ya. Seminggu kemarin asing terus net sell dan nilainya cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom memang didistribusi oleh broker asing JP, RX, AK, CG, DX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom jebol support sideway-nya atau support konsolidasi dari November 2020. Tapi menurut saya ini bisa ditarik naik kalau market maker-nya mau. Minggu depan ada potensi kembali ke atas 3130 untuk Telkom. Kalaupun dia turun lebih dalam, ya udah tunggu aja sekalian di bawah. Kalau Telkom ini makin turun, saya tunggu di sekitaran 2900 sampai 2800 ini. Kalaupun Bapak Ibu yang punya dari harga atas beli di harga 3300 ini sampai 3200, kalau nggak mau cut loss, hold aja. Kalau ada dana, misalnya skenario-nya di bawah turun lebih dalam, ya tunggu approach down-nya di bawah sekalian di 2900 sampai 2850. Bisa approach down di situ ya. Apakah Telkom bisa naik lagi? Ya tentu aja bisa, karena Telkom juga di bawah harga wajarnya ya. Tinggal nunggu waktu, yang penting sabar. Yang trading ya harus disiplin cut loss. Kalau nggak mau disiplin cut loss ya harus ikut rugi waktu juga nunggu Telkom balik ya. Tapi potensi untuk balik masih peluang. Bahkan ya time frame saya akhir tahun semoga bisa tercapai lagi daerah 3.800 sampai 4.000. Potensi upside-nya dari harga sekarang misalnya nih masih bisa sekitar 24 sampai 30% cut loss. Ya risknya sudah kecil ya. Kalaupun ke bottomnya lagi cuma 16%. 1/2-nya juga. Kalaupun ya buruk-buruknya ISG crash dan Telkom balik ke bottomnya Maret 2020 dan Oktober 2020, yang kemungkinan itu sangat kecil. Mentok-mentok kalaupun turun ya paling ke sini. Uji neckline di 2830. Neckline double bottomnya di Oktober dan November ini. Jadi seperti itu untuk Telkom. Malah potensinya kalau saya lihat semoga terjadi minggu ini Telkom kembali ke atas 3130. Ya di atas 3150 juga bagus untuk Telkom. Jadi seperti itu untuk Telkom. Yang punya ya nggak masalah. Kalau yang mau coba beli untuk disimpan ini juga harga bagus 3000 ini ya. Coba aja nyicil. Kalau untuk disimpan sampai akhir tahun coba cicil. Kalau turun lagi ke 2800 2900 tambah aja di bawah. Ya udah habis itu diamin aja. Tinggal nunggu kembali ke atas. Jadi seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada IPCC yang di hari Jumat naik 10,44% ke harga 550. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi memang tipis ya pergerakannya. Kalau dilihat dari broker summary-nya IPCC sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPCC gagal breakout resistennya 560. Ini kalau di garis kan terlihat nih agak nurut juga IPCC ini dengan support dan resistennya. Ya di sekitaran 550 sampai 560. Nah, jadi di sini ya dia gagal breakout tapi nggak masalah karena volume meningkat. Kuncinya memang harus di atas 560 dulu IPCC biar aman. Kalau kompim breakout 560
potensi IPCC bisa sampai 640 dan 680. Jadi target selanjutnya untuk IPCC kalau Kompim breakout 640 dan 680. Nah, jadi seperti ini untuk pergerakan selanjutnya IPCC. Kalau dilihat ya di sini ya 640. Bahkan bisa bukannya ke 60 aja, bisa sampai 720. Kalau seperti ini pergerakannya lebih kelihatan ya. Nah, memang ada resisten minor di 680. Dan terlihat juga ya, IPCC ini kalau dihapus 640, dia bergerak di range harga supportnya 560 dan resistennya 720. Jadi seperti itu untuk IPCC. Bagi yang punya dari bawah, hot aja. IPCC sepertinya masih berpotensi untuk lanjut naik. Karena ini kalau dilihat juga ada double bottom ya, mini kecil nih, double bottom dark breakout dengan volume harusnya valid. Nah, untuk IPCC juga kalaupun nggak mampu langsung naik, dia koreksi ya bisa jaga di area 520 ini. Kalau Bapak Ibu mau jaga di daerah 520 ini juga ada peluang bagus untuk IPCC. Kalaupun dia ternyata koreksi dulu, nggak melanjutkan kenaikan, dia uji area 520 terus mantul lagi. Jadi seperti itu, buruk-buruknya kemungkinan IPCC juga koreksinya paling ke 520, dan kalau nggak mampu breakout 560, IPCC bergerak di range harga supportnya 520 dan resistennya 560. Tapi kalau hari Senin mampu breakout, ada peluang bagus lanjut terdekat ke 600 sampai 640. Seperti itu untuk IPCC. Kita langsung saja ke saham kelima, ada PMMP yang di hari Jumat terkoreksi 0,95% ke harga 414. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, PMMP menarik ya, masih berpotensi ke atas karena PMMP baru breakout ya, di hari Kamis dia breakout dari resistennya. Ini bisa dibilang resisten nih di 400. Ini dia breakout dan ada peluang PMMP minggu ini mengarah ke 440. Ini target selanjutnya 440. Kalau dilihat memang PMMP ini saham ini ya baru IPO tapi menarik karena pergerakannya udah mulai stabil. Jadi untuk PMMP minggu ini potensi mengarah ke 440. Mampu breakoutnya ya tergantung market ya. Lihat saat jam market aja. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau mau spekulasi buy, cut loss-nya cukup dalam di 388 atau 386 dan TP-nya di 440 atau 442, sekitar 7,2%. Cut loss-nya tadi sekitar hampir sama, 6,5%. Jadi risk reward-nya 1:1. Kalau tertarik boleh aja, dan harusnya ada peluang bagus PMMP ini kalau mampu breakout sekali lagi 440. Seperti itu untuk PMMP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BMTR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 1,45% ke harga 278. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Seminggu kemarin juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP perlu kesabaran ya. Belum saatnya juga naik karena volume masih kecil. Jadi BMTR ini kalau saya lihat ya masih dalam proses akumulasi. Jadi perlu kesabaran karena kalau sudah barangnya cukup, nanti market makernya, price makernya ya siap-siap rally. Karena kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, BMTR ini tektokan aja di area 270 sampai 280 ya. Dan volumenya lihat biasa aja kecil-kecil. Kalau dilihat indikator MACD, garis biru mulai melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis. Ya tinggal nunggu waktu lah. Yang penting sabar. Kalau BMTR cukup bagus fundamentalnya. Juga ini sahamnya ada Pak Lo Keng Hong di dalam ya. Bisa dikatakan ya tinggal nunggu waktu lah. Yang penting sabar kalau yang pegang BMTR ya. Jadi seperti itu untuk BMTR. Masih targetnya bisa sampai 314. Semoga kalau nggak bulan ini ya bulan depan tercapai 314. Seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada MNCN yang di hari Jumat naik tipis 1,09% ke harga 920. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
MNCN di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Kalau MNCN ini saham berfundamental bagus di bawah harga wajarnya, yang penting sabar, itu aja. Kalau secara teknikal memang sudah di area support tapi belum ada kekuatan. MNCN juga, MNCN terlihat dia reject lagi. Ini pola falling wedge-nya, resisten falling wedge-nya atau downtrend-nya ini dia reject terus mantul lagi, dan terlihat juga kan MNCN mempertahankan supportnya 900 sampai 920. Kalau Bapak Ibu mau simpan untuk mid term atau 3 bulan ke depan sampai akhir tahun lah maksimal, ada peluang profit. Untuk MNCN target tetap masih sama, saya akhir tahun bisa sampai 1250. Jadi potensi upside dari harga sekarang, tapi ini disclaimer on ya, 35% ya mungkin aja karena ini saham berfundamental bagus dan di bawah harga wajarnya masih murah, tinggal nunggu waktu. Yang penting sabar, dan terlihat juga MNCN ini selalu mempertahankan area support. Kalau Bapak Ibu mau coba untuk trading, ya ini cut loss saja. Kalau jebol 890 bisa cut loss di 880 ya, dengan potensi kerugian sekitar 4,75%, target profitnya 1000. Ini terdekat, risk rewardnya 1:2 ya, cukup menarik. Kalaupun nggak pakai cut loss, misalnya skenario-nya MNCN breakdown dan terus turun ke 840 ya approach down aja di bawah sini, tinggal nunggu aja, sabar, nggak perlu lihat market lah. Jadi seperti itu untuk MNCN ya. Semoga karena hari Jumat membuat candle doji dan MACD mulai melandai, garis biru mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin kecil, semoga ada potensi rebound untuk MNCN. Minim-minim ya kalau bisa tutup di 950 960 cukup bagus hari Senin atau Selasa. Seperti itu untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Demas yang di hari kemarin ditutup di harga 193 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DMAS di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DMAS memang di area neckline-nya ya, di 194. Tapi kalau itu jebol, arahnya bisa sampai 180. Jadi apakah aman untuk Demas? Kalau saya bilang itu harga pertengahan ya, karena lebih aman lagi kalau di ini aja sekalian ya, di 180. Kalaupun Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy ya, cut loss-nya cukup dalam ya, nih 8% lebih, hampir sama risk reward-nya 1:1. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba cut loss mepet aja, jadi kalau jebol 193 bisa cut loss di 188 sampai 187 dengan kerugian sekitar 2,91%. Nanti buyback lagi di bawah kalau dia melanjutkan penurunan. Jadi bisa seperti itu. Untuk Demas, saham downtrend, belum ada tanda-tanda reversal juga, ya harus disiplin cut loss. Demas ini akan bagus kalau sudah kembali confirm breakout resistennya 208. Jadi seperti itu untuk Demas ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.